إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullahil karim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali tentu kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Terutama Allah karuniakan nikmat iman dan Islam serta kesehatan dan kesempatan, sehingga di Jumat yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan ini kita dapat hadir memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Tidak lupa juga salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Selanjutnya khatib mengingatkan kepada jamaah dan juga kepada diri khatib pribadi untuk senantiasa berusaha dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman yang benar, insyaallah kita akan bisa merasakan indahnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Tanpa iman yang benar, maka kita akan menjadi penghuni nerakanya Allah yang menyala-nyala. Kemudian Allah juga mengingatkan kepada kita semuanya bahwa orang yang paling mulia di mata Allah adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan diingatkannya kita setiap Jumat oleh para khatib agar terus meningkatkan iman dan takwa kita, mampu kita cerna dengan sebaik-baiknya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Yang artinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihati rupa-rupa kalian, wala amwalikum, juga harta-harta kalian, walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang Allah perhatikan adalah kualitas hati dan amal ibadahmu. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita melihati bagaimana umat ini menjalani kehidupannya di dunia, maka pada umumnya umat manusia saat ini lebih cenderung yang dia perhatikan adalah penampilannya.
yang ia prioritaskan adalah menumpuk hartanya. Padahal kata Nabi, Allah tidak terlalu memperhitungkan hambanya itu dinilai berdasarkan ganteng dan cantiknya, besar dan kecilnya. Tetapi kata Nabi kita Muhammad SAW, yang menjadi perhatian Allah itu dua hal. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi manusia itu diperhatikan oleh Allah. Yang pertama adalah kualitas hatinya, yang kedua adalah kualitas amal ibadahnya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Asr mengingatkan kepada kita semua bahwa manusia ini semuanya merugi kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Dan kita juga tahu bahwa berdasarkan Quran dan Sunnah, tidak semua amal kebaikan yang dilakukan manusia itu menjadi amal soleh yang diterima, kecuali memenuhi dua syarat. Yang pertama, amal itu dikerjakan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Dan yang kedua adalah dikerjakan dengan hati yang ikhlas. Dua hal inilah yang semestinya senantiasa kita upayakan. Bagaimana agar amal-amal yang kita lakukan itu tidak menyimpang daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua yang tidak kalah penting, yang harus diperhatikan setiap saat adalah bagaimana hati kita senantiasa bisa menjaga keikhlasannya. Sehingga dalam hadis ini Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan bahwasanya Allah itu tidak terlalu memperdulikan bentuk rupa kita, tidak juga terlalu memperdulikan banyak sedikitnya harta kita, tetapi yang Allah perhatikan adalah bagaimana hamba-hamba itu menjaga hatinya dan menjaga amal perbuatannya. Amal perbuatan yang soleh adalah amal perbuatan yang dikerjakan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Inilah yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan yang justru bertolak belakang dengan tuntunan Al-Quran maupun As-Sunnah. Kemudian yang kedua yang tidak kalah penting adalah bagaimana amal yang kita lakukan senantiasa dibarengi dengan niatan yang ikhlas lillahi ta'ala. Karena ini menjadi syarat di mana amal itu akan diterima kalau terpenuhi dua syarat. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua amal itu benar sesuai petunjuk Allah dan Rasulnya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang ikhlas, ikhlas ini paling mudah untuk diucapkan, tetapi sesungguhnya sangat berat untuk dilaksanakan. Karena memang ikhlas ini diperlukan perjuangan sungguh-sungguh di dalam diri kita. Bila tidak, niat yang awalnya baik bisa menjadi salah karena terjerumus dalam perbuatan riya, sum'ah, ujub dan lain sebagainya. Bukankah kita juga pernah merasakan di mana hati kita digoda oleh setan untuk melakukan suatu amalan, tapi niatnya untuk mendapatkan pujian sanjungan manusia, bukan semata-mata lillahi ta'ala. Ada banyak indikator yang bisa kita jadikan bahan renungan. Apakah kita ini sudah ikhlas dalam beramal atau belum? Di antaranya misalnya, apakah ada bedanya ketika kita beramal antara dilihati orang dengan tidak dilihati orang? Apakah ada perbedaan ketika kita beramal banyak yang melihat dan tidak ada yang melihatnya? Pada umumnya orang yang tidak ikhlas ketika dilihati orang dia akan beramal banyak dan khusyuk, tapi ketika sendirian dia lalai dengan kualitas amalnya. Maka ini perlu dievaluasi.
bisa-bisa ada niatan yang kada ikhlas di dalam hati kita. Yang kedua, apakah ketika kita berbuat baik kepada orang lain, lalu orang lain itu tidak menyambut baik amal kita, lalu kita mengumpat atau bahkan marah, kecewa, maka bisa jadi yang kita lakukan itu bukan karena Allah, sehingga ketika orang itu tidak berbalas budi kebaikan yang kita lakukan, lalu kita kecewa dan marah. Dan masih banyak lagi hal-hal yang harus kita perhatikan, di mana sahabat Nabi yang bernama Ali menyebutkan ada 4 ciri orang yang riya dalam berbuat. Kata Ali radhiyallahu an, orang riya itu diantara cirinya dia akan semangat beramal kalau banyak yang lihati, dan akan malas kalau yang lihati sedikit. Akan semangat dia beramal kalau dia dipuji, dan akan malas beramal jika banyak yang mencaci maki. Maka ini mari kita perhatikan, jangan sampai kita beramal bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya jangan sampai kita beramal yang amal itu dimasuki riya, sum'ah, ujub dan lain sebagainya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, safiyuhu wa khaliluh, khatamul anbiya wa sayyidul mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu kisah menarik di zaman Nabi. Ada seorang sahabat yang namanya Khalid bin Walid. Beliau adalah seorang panglima perang yang sangat hebat. Sebelum dia masuk Islam dan setelah masuk Islam, semua pertempuran, peperangan yang dia ikuti, yang dia pimpin selalu mengalami kemenangan. Sehingga di zaman Khalifah Abu Bakar dia diangkat sebagai panglima. Di zaman Umar sempat menjadi panglima, tapi suatu saat terjadilah reshuffle. Maka apa yang dilakukan oleh sahabat Umar terhadap sahabatnya yang bernama Khalid bin Walid? Beliau membuat satu keputusan yang luar biasa. Dia copot panglima perang itu menjadi prajurit biasa. Ada beberapa alasan, diantaranya dia copot itu karena banyak diantara prajurit-prajurit pasukan kaum muslimin yang kemudian terkontaminasi keyakinannya kalau Khalid yang memimpin pasti menang, seakan-akan melalaikan bahwa yang memberi kemenangan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka demi menjaga keyakinan akidah umat itu, maka dicopotlah panglima Khalid bin Walid menjadi panglima perang. Dan yang menarik untuk kita garis bawahi, andai kata Khalid itu bukan orang yang ikhlas, andai kata Khalid itu menjadi panglima itu karena Abu Bakar, karena Umar, tentu ketika dicopot dia tidak akan lagi mau berperang. Tetapi yang diambil sikap oleh Khalid bin Walid, meskipun tidak lagi menjadi panglima, meskipun dia hanya menjadi prajurit biasa, dia tetap tampil gagah berani menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, berperang melawan musuh-musuh Allah. Ini adalah diantara contoh di mana orang yang benar-benar ikhlas tidak akan tumbang karena dicaci maki dan tidak akan
menjadi orang yang sombong ketika dipuji-puji. Mudah-mudahan Allah karuniakan di dalam hati kita keikhlasan yang kuat dalam beramal, sehingga semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada akhirnya kita berharap agar semua kita diberikan hidayah dan taufiknya, agar kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang mukhlisin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min amalin la yurfa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati